Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ganti, Prodi PAI. Saya akan menjelaskan pengertian alat dan teknik, di mana alat juga disebut dengan instrumen, termasuk dalam konteks evaluasi. Oleh karenanya, alat evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah dalam melakukan proses evaluasi atau penilaian hasil belajar, di mana teknik hasil evaluasi belajar adalah serangkaian cara yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Syarat alatnya itu ada dua, yaitu secara sederhana, rehabilitas adalah berarti sesuatu yang tahan uji atau dapat dipercaya. Yang kedua itu validitas, sebuah alat evaluasi yang dipandang valid, di mana apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jenis penilaian tes dalam teknik pengumpulan tes dalam penilaian dapat berupa tes tertulis, tes terlisan, tes praktek, dan tes kinerja, di mana tes tertulis itu termasuk dalam kelompok tes verbal, yaitu tes berupa soal dan jawaban diberikan kepada siswa berupa bahasa tulisan, di mana tes tertulis juga dibedakan menjadi dua, yaitu tes subjektif dan tes objektif, di mana tes subjektif itu pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes berbentuk uraian itu adalah jenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban bersifat pembahasan atau uraian, seperti kata-kata. Pengertian teks evaluasi, alat-alat dan cara-cara yang digunakan untuk dalam proses pengumpulan data tentang hasil pembelajaran itu. Dalam evaluasi terdapat dua teknik tes, di mana teknik tes dan teknik non-tes. Dalam istilah tes itu diambil dari kata testum dalam bahasa Prancis kuno yang mengandung arti piring untuk penyulingan atau logam-logam mulia seperti emas, perak, perunggu. Fungsi teknik evaluasi tes dalam garis besar ada 3 macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu 1. Tes sebagai alat pengukur atau penilai terhadap peserta didik. Dalam hal ini, tes berfungsi untuk mengukur dan menilai besarnya perkembangan seorang yang terjadi pada siswa, di mana setelah berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua itu ada tes sebagai alat mengukur dan menilai keberhasilan program pembelajaran atau kurikulum, di mana oleh karena adanya tes ini maka kita dapat mengetahui seberapa jauh sih ketercapaian program pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah tes sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran ini dengan mudah kita mengetahui pencapaian kompetensi yang dicapai oleh siswa. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.